Hujan deras di wilayah Bogor, Bendung, Katulampa siaga 3. Pesanan terlambat, kurir makanan di Sleman dianiaya. Tindakan ini memicu emosi komunitas kurir makanan online dan menggeruduk rumah pelaku. Kejaksaan Negeri Majalengka menetapkan tersangka dan menahan sekretaris desa di Majalengka. Sang kades gelapkan uang senilai 513 juta rupiah untuk judi online. Pencarian korban kapal di Selat Bali berlanjut. Basarnas temukan objek di bawah air yang diduga kapal tunu Pratama Jaya. Usai dari Arab Saudi, Presiden Prabowo tiba di Brasil untuk hadiri KTT BRICS. Halo, selamat malam saudara, bertemu lagi dengan saya Sister Tarigan di Kompas Malam. Kita langsung ke berita pertama. Hujan deras yang mengguyur wilayah Bogor dan sekitarnya sejak Sabtu sore membuat debit air di Bendung Katulampa kenaikan. Ketinggian air mencapai 150 cm atau berada di level siaga 3. Limpahan air dari kawasan Bogor dan Puncak memasuki hulu Sungai Ciliwung membuat ketinggian air di Bendung Katulampa mencapai 150 cm atau memasuki level siaga 3. Naiknya air karena hujan deras yang mengguyur kota Bogor dan kawasan wisata Puncak sejak sore hingga Sabtu malam. Warga yang tinggal di bantaran Sungai Ciliwung diminta waspada. PMA tadi ada peningkatan jam 18.19 150 cm. Untuk sekarang jam 19-nya udah mulai menurun 140 cm. Cuaca masih hujan, merata dari hulu sampai hilir. Kemungkinan bisa banyak kita lihat curah hujannya aja. Soalnya hujan dari hulu sampai hilir merata. Ada himbauan. Oh ya, untuk warga di bantaran Kali Ciliwung yang berada di hilir tetap siaga dan waspada di saat hujan dari hulu sampai hilir merata. Seorang kurir makanan online dianiaya oleh pelanggan di Sleman, Yogyakarta. Penganiayaan ini diduga dipicu karena pelaku emosi karena tak terima pesanan kopinya datang terlambat. Nah iya wes, terus aku ngapa nek kue pelayaran mas? Gue ngerti disiplin Ram? Loh mas, Gue ngerti tanggung jawab itu mas. Aku malah bro. Aku urusan oke. Pelaku dan kurir makanan terlibat cekcok saat kurir sedang mengantarkan pesanan kopi milik pelaku di rumahnya pada Kamis malam. Bintangan cici. Rumah samu ke sopo? Saat itu korban berusaha menjelaskan terkait sistem pengiriman yang membuat pesanan pelaku datang terlambat. Namun pelaku yang terima pesanannya terlambat emosi. Keduanya terlibat cekcok. Pelaku yang emosi spontan menganiaya kurir makanan. Kasus penganiayaan kurir makanan berbuntut panjang. Jumat malam, ratusan kurir makanan yang tak terima rekannya mendapat perlakuan kasar menggeruduk rumah pelaku. Mereka berupaya menerobos rumah pelaku, namun dihalangi oleh polisi sehingga sempat terjadi kericuhan. Agar terhindar dari amukan massa, pelaku dievakuasi ke Mapolresta Sleman. Pelaku penganiayaan pun meminta maaf kepada korban dan seluruh komunitas kurir makanan yang mengaku hilang karena tersulut emosi. Mohon dengan tulus untuk meminta maaf kepada
korban dan driver ojol, terutama driver Shopee, atas kejadian Kamis 3 Juli 2025 pukul 21.30. Dengan hal itu saya sangat menyesal dan saya siap menerima konsekuensinya dengan prosedur hukum yang berlaku. Namun permintaan maaf pelaku tak mampu membendung amarah para kurir makanan online sehingga terjadi aksi perusakan. Akibat peristiwa ini, sejumlah fasilitas umum dan 1 unit mobil patroli milik polisi dirusak massa. Polisi mengimbau masa kurir makanan dapat meredam emosi dan tidak melakukan tindakan anarkis. Lantaran pelaku penganiayaan kini telah ditahan di Mapolresta Sleman. Shopee Food-nya dapat orderan dari yang terlapor ini bersangkutan, tapi terlambat dalam mengantar karena alasan dari Shopee Food-nya, drivernya ada double orderan. Nah, di situ terlapor merasa tidak terima karena keterlambatan itu, terjadilah cekcok. Ada luka cakaran dan dia merasa dijambak. Nah, dari kejadian itu dia laporkan di Polres Sleman pada kemarin sesama driver Shopee Food karena tidak terima, solidaritas, didatenginlah tadi malam rumah dari terlapor tersebut. Diduga akibat ugal-ugalan di jalan, wisatawan asal Amerika dikejar warga. Keduanya diamankan aparat kepolisian Polres Gianyar Bali. Aksi pengejaran ini berawal dari kecelakaan lalu lintas yang melibatkan mobil yang dikendarai wisatawan Amerika di kawasan Jalan Antasura, Denpasar. Saat itu, korban meminta pertanggungjawaban, namun pelaku justru kabur. Pengejaran pun berlangsung hingga belasan kilometer. Kendaraan akhirnya berhasil dihentikan dan massa yang emosi merusak mobil tersebut. Beruntung kejadian ini cepat direspons anggota Polres Gianyar dan langsung mengamankan kedua wisatawan. Pengerusakan dilakukan oleh beberapa orang yang mengejar. Ya, ini merupakan pengejaran ini rangkaian dari kejadian laka lantas yang sebelumnya terjadi di wilayah Denpasar. Kedua warga negara asing tersebut dan mobil sudah diamankan di Polres Gianyar dan dilakukan interogasi. Aksi curanmor di Kebonjeruk, Jakarta Barat berhasil digagalkan. Pelaku kepergok pemilik kendaraan ketika sedang beraksi. Seorang pelaku curanmor masuk ke halaman rumah warga di Jalan Kelurahan Kelapa II, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Mendengar ada suara gaduh, pemilik langsung keluar dari rumah dan ternyata ada seseorang sedang berusaha mencuri sepeda motornya. Pelaku pun langsung melarikan diri setelah aksinya diketahui. Warga berharap polisi bisa melakukan patroli di jam rawan agar kejadian serupa tidak terulang. Kebetulan pemilik atau yang memiliki kendaraan tersebut memang lagi terbangun, langsung dikejar, pelakunya langsung kabur, dan mereka berdua orang, yang satu sudah standby dengan kendaraan Scoopy kalau nggak salah, dengan kendaraan Honda. Pas dikejar oleh pemilik ya sampai di jalan gang, keburu kabur, dan portal juga memang udah mau menjelang memang sudah dibuka. Seorang anak laki-laki berusia 5 tahun ditemukan tewas dengan luka bakar di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Sabtu pagi. Diduga korban tewas karena tersengat listrik. Perempuan ini tak kuasa menahan tangis saat melihat sang buah hati sudah tak bernyawa. Anak laki-laki yang baru berusia 5 tahun ditemukan tewas di Jalan Yodo Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan Sabtu pagi. Sang anak sempat hilang sejak hari Jumat. Korban ditemukan seorang warga yang tengah menyapu pagi di pinggir jalan. Apa kira saya boneka? Apa itu boneka gede banget, terus saya pegang gini, kok empuk gitu. Terus? Udah terus panggil Pak D nih, nggak apa-apa lagi. Manggil Pak D terus, Pak D tolong nih ada orang, ini anak nih gitu. Polisi yang mendapat laporan langsung ke lokasi untuk menyelidiki penyebab tewasnya sang bocah.
Polisi menyebut korban tewas dengan luka bakar di tubuh dan wajah, diduga tersengat listrik tiang lampu jalan saat bermain. Dan betul ditemukan satu anak laki-laki umur kurang lebih 5 tahun ya, sedang jatuh tergeletak dan setelah dicek sudah tidak bernyawa. Nah, untuk dugaan sementara kita masih proses penyelidikan. Korban selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Fatmawati untuk diotopsi. Kasusnya ditangani Polsek Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Bongga Wangga, Kompas TV, Jakarta. Kejaksaan Negeri Majalengka menetapkan tersangka dan menahan seorang sekretaris desa di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Sekdes tersebut diduga menggelapkan keuangan desa mencapai lebih dari 513 juta rupiah untuk bermain judi online dan game mobile. Sekdes Cipaku, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat ini langsung ditahan Kejari Majalengka pada Kamis lalu. Sekdes tersebut mentransfer uang dari rekening desa ke rekening pribadinya yang diduga digunakan untuk bermain judi online dan melakukan top up di aplikasi game online. Meski sudah mengembalikan uang sebesar 65,4 juta rupiah, namun masih menyisakan kerugian negara sekitar 448 juta rupiah. Penahanan terhadap tersangka berinisial MGS yang merupakan Sekretaris Desa Cipaku melakukan penyalahgunaan keuangan Desa Cipaku tahun 2025 dengan cara melakukan transfer uang dari rekening Desa Cipaku kepada rekening pribadi tersangka MGS, dan uang sejumlah tersebut digunakan oleh tersangka untuk bermain judi online dan membeli diamond yang merupakan alat tukar dalam salah satu game mobile. Pencarian korban kapal di Selat Bali berlanjut, 29 korban belum ditemukan, sementara Basarnas ditemukan objek bawah air yang diduga kapal tunu Pratama Jaya. Kompas Malam segera kembali. Diduga korsleting sebuah rumah mewah di Cilandak, Jakarta Selatan terbakar pada Sabtu sore. Api muncul dari sebuah kamar di lantai 2 rumah tersebut dan menghanguskan seisi kamar. Petugas Gulkarmat Jakarta Selatan menurunkan 17 unit mobil pemadam dan 57 personil ke lokasi, berhasil mencegah api merambat ke ruangan lainnya. Tidak ada korban dalam peristiwa ini. Tadi yang terbakar ruangan lantai 2, khusus lantai 2. Kalau lantai 1 dinyatakan clear aman, hanya lantai 2. Yang kebakar apa tuh Pak? Yang terbakar kamar. Dugaan untuk saat ini apa sih Pak? Penyebabnya? Dugaan awal karena tidak ada pemicu lain selain listrik. Dugaan awal karena listrik. Sebuah mobil terbakar di ruas Jalan Cibadak, Kabupaten Lebak, Banten. Kebakaran diduga akibat mobil korsleting. Mobil sedang terbakar di Jalan Cibadak, tepatnya di Kampung Jangan, Desa Asem, Kabupaten Lebak, Banten, Selasa siang. Kobaran api terus membesar, membakar 1 unit mobil. Sejumlah warga yang melihat kejadian ini panik dan berusaha menutup sementara jalan agar pengendara lain tidak melintas. Petugas damkar Kabupaten Lebak langsung memadamkan api. 20 menit akhirnya api dapat dipadamkan. Hari ketiga pencarian korban KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di perairan Selat Bali, 29 penumpang dan kru kapal masih dinyatakan hilang. Meski upaya pencarian masih belum menemukan korban, namun tim SAR gabungan berhasil mendeteksi objek bawah laut yang diduga kuat sebagai KMP Tunu Pratama Jaya. Basarnas berharap peralatan yang ada kapal TNI AL KRI Vanildo bisa memverifikasi temuan objek bawah air ini. Sementara itu, pencarian korban di permukaan laut juga terus diperluas, mencakup 25 mil laut dari lokasi terakhir kapal diketahui. Dari 65 manifest KMP Tunu Pratama Jaya,
30 diantaranya dinyatakan selamat dan 6 orang ditemukan meninggal dunia. Sementara 29 lain masih belum ditemukan. Di titik lokasi mereka bisa mengidentifikasi adanya objek di bawah air yang patut diduga bahwa itu adalah kapal yang kita cari. Panjang dan lebar pier bersamaan. Untuk itu kami masih perlu menjustifikasi dengan beberapa peralatan lagi, baik itu menggunakan ROV ataupun side scan sonar dan sonar yang ada di KRI Vanildo. Keluarga korban dari tragedi tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali memilih bertahan di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur maupun di Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Mereka rela tidur di lobi pelabuhan demi menantikan kabar dari orang tersayang yang hingga kini masih belum ditemukan. Harap-harap cemas menyelimuti hati keluarga korban KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali. Demi menanti kabar dari orang terkasih, keluarga korban rela tidur beralaskan seadanya di lobi Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Mata yang nanar dan bibir yang keluh menyiratkan harapan agar anggota keluarga yang hilang bisa segera ditemukan dan pulang dalam keadaan selamat. Lagi nunggu saudara, belum ditemukan Pak dari kemarin. Nggak ketemu, semoga lekas ketemu, selamat semuanya Pak. Rencana sampai kapan di Ketapang ini? Ya maunya sih nanti malam sudah ketemu langsung pulang Pak. Tak hanya di Ketapang, di Gilimanuk, Bali juga ada keluarga korban yang diam-diam menanti keajaiban agar bisa kembali bertemu keluarga tersayang. Salah satu keluarga korban bercerita, pada malam kejadian, ia masih sempat berkomunikasi dengan mertuanya. Namun, setelah jam 9 malam, mertua korban tiba-tiba sudah tak bisa lagi dihubungi. Keluarga korban pun bertekad tak akan beranjak dari Gilimanuk sebelum mengetahui nasib dari anggota keluarga mereka yang hilang. Bertahan di pelabuhan adalah perjuangan paling hening yang bisa mereka upayakan untuk menjemput orang terkasih bagaimanapun kondisinya. Kontak terakhir itu kemarin jam 9 malam, setelah dihasil tidak ada orang lagi, terus inisiatif untuk bangun lagi di sekitaran jam 4. Sudah itu sudah bisa lagi dihubungin. Sampai kapan dengan ibu nunggu di sini? Sampai Haji ketemu baru kita bisa menghubungi. Kapal motor penumpang Tunu Pratama Jaya tenggelam di Selat Bali pada Rabu malam lalu saat dalam perjalanan dari Pelabuhan Ketapang menuju Pelabuhan Gilimanuk. Hingga kini 29 orang masih dalam pencarian, sementara 30 orang lainnya selamat dan 6 orang meninggal dunia. Tim Liputan Kompas TV. Tragedi tenggelamnya kapal motor penumpang Tunu Pratama Jaya menyisakan duka bagi keluarga korban. Sejumlah keluarga korban menggelar doa dan tabur bunga di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, berharap bisa segera bertemu anggota keluarganya yang masih hilang. Sejumlah keluarga korban hilang KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali menggelar doa dan tabur bunga di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi pada Sabtu siang. Mereka berharap bisa segera mendapat kabar soal nasib anggota keluarga yang menjadi penumpang kapal. Salah satu keluarga yang melakukan tabur bunga adalah Ahmad dan Suryani, orang tua sekaligus mertua dari Bintang Nur Hidayat dan Eli, penumpang kapal Tunu Pratama Jaya yang hingga kini belum diketahui keberadaannya. Kalau memang dia sudah meninggal, kita kepingin ketemu jasadnya. Kalau memang dia masih selamat, kita juga kepingin cepat ketemu gitu loh. Elok Rumantini juga jadi salah satu korban tewas tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya. Elok
baru sebulan jadi penjaga kantin kapal yang karam di perairan Selat Bali pada Rabu lalu. Kepergian Elok membuat 2 orang anaknya kini yatim piatu karena sang ayah telah meninggal dunia setahun silam akibat sakit. Kisah Elok menggerakkan hati Kapolresta Banyuwangi untuk membantu menjamin biaya pendidikan kedua anak Elok Rumantini yang masih berusia 13 tahun dan 4 tahun hingga ke tingkat sekolah menengah atas. Seiring dengan pemerintah daerah juga kemarin yang memberi jaminan untuk pendidikan dua putri almarhumah, kita juga siap sebagai bentuk simpati pada keluarga korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya. Kita juga tadi menawarkan untuk adik sekolah di PAUD TK Bayangkari, kemudian untuk Ananda Silva juga kita bantu beasiswa pendidikannya sampai dengan selesai di jenjang SMP SMA. Kapal motor penumpang Tunu Pratama Jaya tenggelam di Selat Bali pada Rabu malam lalu saat dalam perjalanan dari Pelabuhan Ketapang menuju Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Hingga kini 29 korban masih dalam pencarian, sementara 30 orang lainnya selamat dan 6 orang meninggal dunia. Tim Liputan, Kompas TV. Dan untuk mengetahui perkembangan pencarian korban KMP Tunu Pratama Jaya, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Nyoman Deni dan Cirlimi Ardianto Fani di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Nyoman, bagaimana update pencarian korban hari ini? Ada hasil? Baik, My Sister, pada hari Sabtu ini tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas, TNI, dan Polri telah melakukan upaya pencarian terhadap 29 penumpang dari kapal Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di sekitar perairan Selat Bali pada hari Rabu malam lalu. Dan upaya pencarian ini dilakukan perluasan hingga ke wilayah selatan di bagian Selat Bali. Selain itu, Basarnas juga membentuk 3 seru, yakni seru udara, seru darat, dan seru laut untuk melakukan perluasan pencarian. Di seru udara sendiri menggunakan helikopter untuk melakukan pencarian melalui udara hingga ke bagian selatan. Sementara untuk seru laut melakukan upaya pencarian menggunakan sejumlah kapal dari tim SAR, TNI, dan Polri. Sementara untuk di seru darat sendiri melakukan upaya pencarian yang menyisir garis pantai di bagian Pantai Cekik hingga ke Pantai Pebuahan di kawasan Jembrana, Bali. Dan upaya pencarian ini tim SAR gabungan juga menerjunkan kapal navigasi untuk memaksimalkan pencarian terhadap 29 korban yang belum ditemukan. Sementara itu di posko terpadu di Pelabuhan Ketapang ini juga masih dipadati oleh sejumlah keluarga korban penumpang dari kapal Tunu Pratama Jaya untuk menantikan informasi terbaru terhadap upaya pencarian. Pencarian sendiri dilakukan oleh tim SAR gabungan di hari ketiga ini, dilakukan mulai sejak pagi tadi hingga malam ini. Dan pada malam ini tim SAR gabungan juga mendapatkan bantuan dari kapal TNI AL, yakni kapal KRI Vanildo yang melakukan upaya pencarian dengan maksimal menggunakan alat canggih di sekitar perairan Selat Bali. Sementara pada pencarian pada hari ini tim SAR juga menemukan sebuah objek yang patut diduga kapal dari Tunu Pratama Jaya yang tenggelam, dan objek tersebut berada di dasar laut. Namun untuk memastikan objek tersebut, tim SAR memaksimalkan kapal KRI Vanildo ini untuk memverifikasi objek tersebut menggunakan alat ROV seperti itu yang bisa melihat visual secara 3 dimensi. Selain itu, tim SAR juga menggunakan magnetometer yang berada di KRI Vanildo untuk mendeteksi magnet di dalam laut. Selain itu juga KRI Vanildo ini membawa sekitar 15 penyelam dari
di Islam Bair dan juga penyelam dari tim Kopaska TNI AL di Koar Armada 2. Seperti itu, Mas Sister. Baik, terima kasih Nyoman atas laporan Anda. Kita berharap proses pencarian besok bisa menemukan korban. Terima kasih sekali lagi, selamat kembali bertugas. Saudara, polisi menangkap satu tersangka pembakar lahan pertanian di Indragiri, wilayah Hilir Riau. Kebakaran menyebabkan 5 hektar lahan ludes. Kecelakaan beruntun melibatkan 9 kendaraan terjadi di Simpang 3 Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Kecelakaan terjadi saat truk kontainer dari arah Semarang menuju Solo mengalami gagal pengereman sehingga menabrak 2 truk yang ada di depannya. Karena kondisi jalan menurun dan arus lalu lintas padat, 2 mobil juga ikut terlibat kecelakaan serta 4 kendaraan bermotor. Kecelakaan mengakibatkan 7 luka-luka dan 2 harus dirawat di rumah sakit. Kontainer mengalami gagal fungsi pengereman. Nah, ini nanti dilaksanakan penyelidikan. Gagalnya itu seperti apa? Apakah memang tidak berfungsi atau kekurangan angin dan sebagainya. Gitu. Ini nanti proses penyelidikan. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia yakin surat permohonan untuk dukungan acara istri Menteri UMKM Maman Abdurrahman ke Eropa asli yang meminta KPK untuk mendalami dokumen tersebut. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Boyamin Saiman yakin surat edaran dengan kop Kementerian UMKM itu asli. Untuk itu dia mendorong KPK mendalami dokumen-dokumen terkait perjalanan istri Menteri UMKM Maman Abdurrahman ke Eropa. Menurut Boyamin, jika memang ditemukan bukti penggunaan fasilitas atau uang dari kementerian, maka bisa disebut menerima gratifikasi. Berkaitan dengan rencana perjalanan istri Menteri UMKM ke Eropa, saya meyakininya benar adanya. Surat itu tidak palsu. Soal apakah yang bersangkutan sudah dapat fasilitas atau belum, yaitu didalami KPK. Jika benar, maka itu apapun bisa diduga sebagai gratifikasi. Dan dalam jangka waktu maksimal 30 hari harus melaporkan kepada KPK, dan jika nanti memang diduga ada uang yang dipakai untuk melayani beliau, maka ya harus dikembalikan. Sebelumnya Menteri UMKM Maman Abdurrahman menjadi sorotan setelah beredarnya surat edaran dengan kop Kementerian UMKM mengenai kunjungan istri Menteri UMKM Agustina Hastarini akan melakukan kunjungan ke beberapa negara Eropa dan meminta dukungan agar mendampingi istri Menteri UMKM beserta rombongannya. Setelah viral di media sosial, Maman datang ke gedung KPK untuk mengklarifikasi hal itu. Maman menjelaskan tujuan istrinya berangkat ke Eropa untuk menemani anaknya mengikuti lomba di Eropa. Ikatan istri saya ke luar negeri adalah mendampingi anak saya yang masih kelas 1 SMP mengikuti pertandingan misi budaya, dan saya sampaikan 1 rupiah pun tidak ada uang dari uang negara, 1 rupiah pun tidak ada uang dari pihak lainnya. Sidang disiplin profesi kasus dugaan malpraktik atas tindakan endoskopi yang melibatkan seorang dokter di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo akan digelar 11 Juli mendatang. Kuasa hukum korban mengatakan pihaknya sudah menerima surat undangan untuk sidang dari Majelis Disiplin Profesi. Sidang akan digelar 11 Juli 2025 dengan agenda pemeriksaan saksi dan ahli. Kuasa hukum korban berharap Majelis Disiplin Profesi memeriksa perkara secara objektif.
Harapan kami kepada 3 majelis disiplin profesi agar memeriksa perkara ini secara objektif, dan kalaupun majelis menghadirkan ahli untuk memberikan pendapat dalam perkara ini, kita berharap ahli yang pasti notabene adalah dokter, kita berharap supaya dia memberikan keterangan yang objektif terkait peristiwa adanya tindakan endoskopi dan kemudian faktanya terjadi kebocoran usus terhadap korban J. Sebelumnya, seorang balita jadi korban dugaan malpraktik usai melakukan endoskopi di RSCM. Anak balita tersebut awalnya mengalami gangguan tak mau makan, hingga akhirnya dirujuk ke dokter spesialis senior di RSCM. Atas gejala yang dialami, anak balita tersebut kemudian dilakukan tindakan endoskopi sebanyak 2 kali. Bukannya membaik, kondisi pasien anak balita tersebut justru kian memburuk, bahkan didiagnosa mengalami kebocoran usus. Polisi menangkap 1 tersangka pembakaran untuk lahan pertanian di Indragiri Hilir Riau. Kebakaran menyebabkan 5 hektar lahan habis terbakar. Tim gabungan terus melakukan pemadaman kebakaran lahan di Kabupaten Indragiri Hilir Riau. Polisi menyebut kebakaran lahan diduga disengaja. Dari hasil penyelidikan, polisi menangkap 1 orang tersangka. Pelaku seorang petani yang disuruh untuk membersihkan lahan perkebunan untuk ditanami sawit. Bersangkutan ini sebenarnya diperintahkan untuk membersihkan lahan, untuk ditanami ulang. Tapi karena mungkin pengen cepat dan pengen murah biayanya, yang bersangkutan membakar dengan cara mengumpulkan jerami dan ranting-ranting yang sudah kering. Yang bersangkutan membakar, terus ditinggal pulang. Nah, itu menjalar sampai 5 hektar. Kami ajak Anda di Pasar Senggol di Bekasi, Jawa Barat. Ada aneka camilan yang siap dicicipi. Jangan kemana-mana, Kompas Malam masih akan segera kembali. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan strategi tim nasional Indonesia untuk berlaga di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Erick bocorkan akan ada laga uji coba dengan 2 negara lain sebelum putaran keempat. Erick menyatakan pemain timnas perlu membangun ketahanan fisik dan karakter di lapangan. Hal ini dilihat dari contoh pertandingan melawan Jepang, di mana pemain lawan tidak terjatuh saat benturan fisik antar pemain. Untuk mempersiapkan diri, Indonesia akan menggelar laga uji coba melawan Lebanon dan Kuwait di Surabaya. 2 tim asal Timur Tengah itu diundang khusus untuk mengadaptasi gaya bermain dan kondisi cuaca yang mirip dengan lokasi pertandingan nantinya. Mengundang 2 negara dari sana di Surabaya nanti. Jadi cuacanya Surabaya lebih panas, gitu kan? Lalu juga di sana kita mengundang 2 negara dari Timur Tengah kan untuk uji coba gitu. Dipantau langsung Erick Thohir, kesebelasan Oxford United menggelar latihan perdananya di Indonesia di Stadion Madia Gelora Bung Karno, Jakarta. Jelang laga menghadapi Liga Indonesia All Stars di Piala Presiden 2025. Marcelino Ferdinand dan Ole Remeni yang juga merupakan pemain timnas Indonesia tampak mengikuti sesi latihan tersebut. Oxford United akan menjalani laga perdana Piala Presiden melawan Indonesia All Stars di Stadion Utama GBK. Oxford ada di grup A bersama Indonesia All Stars dan Arema FC. Informasi lain, Saudara, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan fasilitas olahraga padel dikenai pajak 10% karena masuk ke dalam objek pajak barang dan jasa tertentu, jasa kesenian, dan hiburan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengenakan pajak hiburan 10% kepada fasilitas olahraga padel. Adapun fasilitas padel yang dimaksud adalah lapangannya. Pemprov DKI memasukkan padel dalam kategori olahraga permainan yang menjadi objek pajak barang dan jasa tertentu. PBJT untuk jasa kesenian dan hiburan.
Pajak ini dikenakan atas penyediaan jasa hiburan kepada konsumen, termasuk penggunaan sarana dan prasarana olahraga yang dikomersilkan. Pramono menjelaskan, pajak hiburan dikenakan bagi semua kegiatan untuk menghibur diri yang membayar seperti padel, bulu tangkis, tenis, basket, dan lainnya. Pajak hiburan itu berlaku bagi semua kegiatan yang menghibur diri yang berbayar. Contohnya, main tenis kena pajak nggak? Kena pajak, bulu tangkis kena, bola basket juga kena. Jadi kemudian semua permainan yang berbayar dan hiburan ya kena pajak. Tarian bocah bernama Ryan Arkandika saat lomba pacu jalur di Kuantan, Singing, Riau menyita perhatian dunia. Tarian viral ala Dika ini bahkan disandingkan dengan gerakan selebrasi bagi sejumlah pesepak bola dunia. Inilah aksi Ryan Arkandika saat menari di atas perahu tradisional dalam lomba pacu jalur di Kuantan, Singing, Riau. Dengan asiknya, bocah yang akrab disapa Dika ini memeragakan beberapa gerakan tari dalam ajang olahraga tradisional mendayung tersebut. Tarian yang diperagakan Dika ini ternyata menarik banyak perhatian. Tak hanya di dalam negeri, tari ala Dika ini pun menyita perhatian warga dunia. Bahkan di media sosial gerakan tari ala Dika disandingkan dengan gaya selebrasi sejumlah pesepak bola dunia. Dika mengaku menjadi penari jalur pacu merupakan cita-citanya sejak lama. Gerakan tari yang diperagakannya itu pun didapat secara spontan tanpa persiapan khusus. Itu belajar narinya ada yang ngajarin? Enggak. Terus dari mana Dika bisanya? Pandai sendiri. Ada lihat video? Enggak ada lihat video. Jadi spontan gitu aja. Senang Dika jadi anak tari? Senang. Senang ya. Memang cita-citanya jadi apa? Jadi anak tari atau seperti apa nanti? Cita-cita aja pengen tari. Orang tua Dika tak menyangka aksi menari sang anak dalam lomba pacu jalur itu mendapat sorotan besar dari masyarakat, bahkan dunia. Senang dan tidak nyangka lah. Tidak sangka Bu? Tidak sangka. Soalnya dari sekian banyak tukang tari kan. Kenapa harus dia? Iya, kenapa harus Dika? Ada nggak pihak-pihak yang menghubungi ibu sejauh ini? Sejauh ini udah ada, tapi belum datang, cuman baru berhubung. Dari mana aja tuh Bu? Kemarin dari Dubai sama Jerman. Niat mereka untuk menghubungin Dika? Mau ketemu langsung sama Dikanya. Terus langsung mau lebih tahu lagi budaya Kuansing gitu, budaya pacu jalur gitu. Sosok Dika dikenal usai videonya menari di pacu jalur viral di media sosial. Tarian yang diperagakan Dika ini merupakan penampilan perdananya pada event pacu jalur nasional yang digelar di tepian Narosa, Kuantan, Singing, Riau pada 2024 lalu. Citra Indriani, Kompas TV, Kuantan, Singing, Riau. Mencicipi kuliner nasional maupun internasional dan berbagai hiburan keluarga di Pasar Senggol, Bekasi menjadi salah satu alternatif mengisi akhir pekan Anda. Berikut liputan jurnalis Kompas TV Jona Hamonangan dan juru kamera Junadi Saputra dari Pasar Senggol, Semarekon Mall, Bekasi, Jawa Barat. Saudara, saat ini saya berada di Pasar Senggol, Bekasi. Ini banyak sekali varian makanan dan ini digelar selama 39 hari, mulai dari tanggal 26 Juni sampai 3 Agustus. Ada 111 tenan dan ini menawarkan ragam varian makanan cukup unik, mulai dari Japanese food, Korean food, Chinese food, bahkan sampai dessert yang ada di samping saya. Animo masyarakat begitu luar biasa yang datang, bahkan ini sudah masuk ke jam 9 malam, masih padat pengunjung. Untuk mengetahui bagaimana antusiasme khususnya masyarakat, khususnya untuk datang ke booth-booth yang ada, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu orang pemilik dari booth, yaitu dengan ada Bang Loriko. Selamat malam Bang, apa kabar? Ya, malam, baik. Luar biasa ya, antusiasmenya begitu tinggi. Kalau kita lihat
semakin malam semakin ramai. Kalau abang sendiri sebagai pemilik booth melihat antusiasmenya bagaimana? Karena hari ini weekend juga, aku lihat juga memang mayoritas ramai, sangat ramai. Aku juga jualan es buah jeli hari ini sangat bagus sih penjualannya. Berarti mulai dari pagi sampai malam full standby ya? Iya. Cuman memang trafficnya lebih ke malam itu lebih ramai lagi sih. Kalau pagi ke siang nggak terlalu karena masih panas juga. Itu saja terkait dengan adanya UMKM ini menunjukkan bagaimana Sumarekon Mall Serpong berhasil mengemas dengan baik, dan tentu saja adanya gerakan UMKM ini masyarakat bisa semakin terpacu untuk bisa datang dan menggerakkan ekonomi sekitar. Zona Kewenangan, Junaidi Saputra, Kompas TV, Bekasi, Jawa Barat. Usai dari Arab Saudi, Presiden Prabowo tiba di Brasil untuk hadiri KTT BRICS. Informasinya selengkapnya di Kompas Malam. Tim gabungan lumpuhkan tokoh kelompok kriminal bersenjata KKB Enos Tipagau dalam operasi di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Komando Operasi Habema Koga Wilwan 3 menggelar operasi di wilayah Kampung Baitapa, Distrik Baitapa, Kabupaten Intan Jaya. Tim berhasil melakukan tindakan tegas dan terukur terhadap target yang mengakibatkan Enos Tipagau tewas di lokasi. Enos Tipagau diketahui menjabat sebagai Komandan Batalion Kodap 8 Soanggama. Kelompok Enos Tipagau tercatat bertanggung jawab atas sejumlah penembakan dan penyandaraan terhadap warga sipil, termasuk para pekerja bangunan, petani, bahkan tokoh agama lokal. Dilaksanakan pada Sabtu 5 Juli dini hari di wilayah Kampung Baitapa, Distrik Baitapa, Kabupaten Intan Jaya. Berdasarkan informasi intelijen, tim aparat TNI segera melakukan pengejaran ke arah ketinggian yang digunakan sebagai jalur pelolosan. Pada pukul 07.16 waktu Indonesia Timur, akhirnya tim berhasil melakukan tindakan tegas dan terukur kepada target yang mengakibatkan Enos Tipagau meninggal dunia di lokasi. Presiden Prabowo Subianto tiba di Rio de Janeiro, Brasil Sabtu. Kunjungan presiden ini untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi BRICS 2025. Setibanya di landasan Airbase Galileo, Presiden Prabowo disambut dengan upacara kehormatan militer. Di karpet merah, Presiden Prabowo disambut jajaran pejabat petinggi Brasil. Usai penyambutan, Presiden Prabowo langsung menuju hotel tempat bermalam. Kehadiran Presiden Prabowo di KTT BRICS 2025 menandai partisipasi Perdana Indonesia sejak resmi bergabung dengan forum tersebut pada awal tahun. Saudara, jangan lupa cukupi kebutuhan air mineral Anda setiap hari dan rasakan kesejukannya. Saya Mahasiswa Targan pamit, sampai jumpa.